Akhi fillah izakumullah. Apa yang menyebabkan kita itu stres di suasana ini? Ada 3 penyebab stres kita di suasana COVID ini. Ini secara aglabiah, secara mayoritas ya, secara sesuai dengan mereka yang berkunjung ke kantor kita, konseling, maka saya bisa garis bawahi 3 hal ini yang menyebabkan kita itu stres di suasana ini. Yang pertama adalah takut mati. Takut mati, takut tertular dari wabah COVID-19 ini. Yang ia perhatikan setiap hari adalah merangkaknya angka-angka kematian ya, diakibatkan oleh COVID ini. Itu aja menu berita yang ia santap setiap waktu. Sehingga apa yang ia baca, apa yang ia dengar itu membuat ia stres. Bayangkan, dokter saja yang menjaga kebersihannya itu juga kena penyakit ini. Ya. Bayangkan, mereka pejabat tinggi saja, sekelas menteri, sekelas bupati, sekelas gubernur, ada yang meninggal juga kena penyakit ini. Apalagi kita yang gojek, ya, yang berseliweran masih ke pasar, yang masih kemana-mana. Rasa takut itu yang menghantui. Khawatir istrinya juga kena, khawatir dirinya juga kena, khawatir keluarganya kena. Maka stres pertama diakibatkan oleh kekhawatiran kita akan wabah ini. Yang kedua, stres yang kedua diakibatkan oleh faktor ekonomi. Ya. Wabah ini bukan semata-mata menyerang fisik kita, bukan semata-mata menyerang psikologis kita, tetapi juga wabah ini meluluh lantakkan sistem perekonomian kita. Maka tidak semata-mata stres karena khawatir sakit yang akan kita derita, tetapi juga diakibatkan oleh efek domino dari wabah ini, diantaranya adalah sisi ekonomi. Negara mana yang tidak terpapar dengan penyakit ini, mengakibatkan ya, sendi-sendi ekonomi kita pun lumpuh. Masya Allah. Bahkan antara 2 hal yang kita pilih ini, ekonomi lumpuh atau korban ini berjatuhan. Kebijakan-kebijakan pemerintah pun serba salah. Mau lockdown, ekonomi seperti apa nantinya? Mau melepas pasar terbuka, bebas, nanti akibatnya adalah penyakit ini akan semakin banyak memakan korban, maka serba salah. Dan sisi yang ketiga yang menyebabkan stres di suasana ini adalah faktor problematika keluarga. Problematika keluarga. Di suasana COVID ini, ya, hampir 460.000 ya, saya baca di BKKBN dan berapa sumber berita. Kalau kemarin itu perceraian di Indonesia ini 40 pasangan per jam, maka di suasana COVID ini semakin meningkat perceraian itu. Semakin meningkat KDRT, semakin meningkat stres suami, istri, anak, apalagi dengan metode pembelajaran jarak jauh. Masya Allah. Banyak di antara kita yang stres di keluarga. Maka akhi fillah izzakumullah, 3 hal ini akan kita dudukkan seperti apa kita harus menyikapi. Stres karena COVID, stres karena ekonomi, stres karena masalah-masalah problematika keluarga, suami dan istri yang lagi komunikasi, diskomunikasi, seringkali terjadi. Maka akhirul azakumullah, stres yang kita alami ini bukan semata-mata ia merusak keseriusan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, tetapi juga ia menurunkan sistem imunitas tubuh kita. Makanya dari 3 hal tadi itu, rasa takut yang berlebih-lebihan,
Yang kedua, faktor ekonomi yang mulai dirasakan begitu luar biasa, ya, pada titik nadir gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor keluarga yang sudah tidak bisa lagi memberikan ketenangan, kehilangan arah, maka otomatis itu akan menurunkan sistem imunitas tubuh kita. Akibatnya penyakit ini pun semakin merajalela, mewabah di tengah-tengah kita. Ikhwan fil izzakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, hadis ke-6369. Kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengawali, menyikapi, memanage kesedihan kita. Doa ini menjadi doa hal yang biasa kita baca bahkan 2 kali dalam sehari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Coba untuk perhatikan. Ternyata yang mengawali penyakit kita itu adalah kebingungan kita dan kesedihan kita. Kesedihan yang berlebihan, bingung karena tidak tahu mau berbuat apa. Ya, ekonomi ya, di PHK, bingung tidak harus berbuat apa. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ketika kita sudah bingung, tidak tahu mau harus kerja apa, sedih karena di PHK, apa jadinya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, lindungi kami dari sifat lemah dan sifat malas. Orang yang sedih, orang yang bingung, pasti dia akan lemah, pasti dia akan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Orang yang sedih, orang yang bingung sehingga dia lemah, sehingga dia malas, pasti dia akan bakhil dan pasti pula dia akan jadi orang pengecut. Tidak mau menghadapi realita, tidak mau menghadapi kenyataan, bahkan ia lari dari kenyataan. Ia menjadi pengecut dan ia pun menjadi bakhil. Kemudian ketika sudah bakhil dan pengecut, sedih, bingung, malas, lemah, pengecut, bakhil, apa jadinya? Galabatid dain, maka ia akan gemar berhutang. Wa qahrul rijal, akibatnya karena dia gemar berhutang, maka ia pun dikuasai. Nauzubillah ya, mudah-mudahan negara kita tidak dikuasai oleh negara lain karena hutang kita yang sudah tidak lagi bisa teratasi. Jangan mulakan Allah. Apa yang menjadi penyebab dari itu semua? Stres karena COVID, stres karena ekonomi, stres karena keluarga. Maka mari kita bersama-sama menyadari bahwa ternyata stres itu diakibatkan oleh lemahnya rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Terlalu fokus kita ini banyak menghitung-hitung musibah yang menimpa kita sampai lupa kepada nikmat Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an mengatakan, Innal insana li rabbih lakanud. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu banyak yang sibuk menghitung musibahnya dan mereka lupa kepada nikmat Allah kepadanya. Ini titik masalah awal dari stres kita. Karena kita terlalu fokus kepada musibah tapi kita lupa menghitung-hitung nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Allah kalau bicara nikmat, maka Allah katakan gak bisa kalian hitung nikmatku.
Nikmat apa yang paling besar? Nikmat ibadah, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat persaudaraan, nikmat keluarga. Lain lagi dengan nikmat sarana. Allah berikan kita panca indera. Allah berikan kita sarana. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita ini terlalu fokus kepada musibah yang menimpa kita sehingga kita lalai untuk mensyukuri nikmat Allah yang lebih banyak dibandingkan musibah yang Allah berikan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut musibah, Allah sebutkan itu secuil, sedikit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah katakan bisyai'in. Bisyai'in itu secuil, sedikit. Musibah itu hanya sedikit, tapi nikmat Allah itu banyak. Nabiullah Ayub ketika beliau diminta oleh istrinya untuk berdoa kepada Allah, Ayub, berdoalah pada Allah semoga engkau sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Malu aku, hai istriku. 70 tahun sudah aku sehat. Baru 7 tahun Allah berikan aku ujian sakit. Masa sih? Karena ujian 7 tahun ini aku lupakan 70 tahun sehatku? Nah, kalau usia kita saat ini kayak saya 47 tahun. Baru 7 bulan ini COVID ini. Kenapa kita mesti fokus kepada 7 bulan ini. Tapi melupakan nikmat Allah kepada kita 47 tahun. Jadi stres itu karena terlalu fokus kepada musibah, tapi lupa untuk mensyukuri nikmat Allah kepada kita. Apa yang mesti kita lakukan? Memanage stres kita ini, menghilangkannya. Karena orang beriman nggak mungkin stres. Orang beriman itu nggak mungkin stres. Yang pertama, mari kita fahami apa itu musibah. Mari kita fahami apa itu penderitaan. Karena tidak semua penderitaan itu tak selalu berbuah keburukan. Mindset kita ini mesti kita ubah dalam menatap setiap makna musibah. Paradigma kita tentang musibah ini yang mesti kita luruskan. Masalah, jika kita anggap itu sebagai sebuah beban, pastilah ia akan membebani kita. Apalagi kalau ibu-ibu datang ke kita untuk konseling, apa kalimat awal yang disampaikan oleh ibu-ibu? Ustadz, Masya Allah Ustadz, saya punya masalah. Nah, coba ibu-ibu. Enak ya, punya masalah. Selama kita masalah dipunyai, ya selamanya itu akan kita miliki gitu. Bahasa kita memulai curhat kita saja sudah salah itu. Saya punya. Coba bahasa punya. Ini sudah menjadi masalah ini sebetulnya. Kata-kata punya ini. Kok masalah dipunyai? Coba kalau kita bilang saya punya emas ya. 70 kilo di rumah saya. Maksudnya suaminya gitu ya. Nah, saya punya masalah. Kalau masalah itu dianggap beban oleh kita, maka pastilah ia akan membebani. Tapi jika masalah itu dianggap sebuah challenge, sebuah tantangan, maka justru ia akan menyemangati kita. Karena kita tahu hukum sunnatullah itu tidak akan mungkin ada sebuah kemajuan tanpa ada tantangan. Lihatlah ke atas, ada layang-layang yang begitu indah di angkasa. Hanya untuk menaikkan layang-layang itu, ia harus melawan arah angin. Maka begitulah. Justru ketika kita fahami masalah itu sebagai sebuah tantangan dalam hidup kita, maka ia akan menyemangati kita. Tetapi ketika kita memahami masalah itu justru menjadi peluang kita, maka disitulah akan memberikan keuntungan kepada kita. Sakit misalnya. Ketika sakit ini kita fahami dalam konteks kacamata akidah, kacamata iman. Bayangkan, sakit itu kata Rasulullah adalah penghapus dosa.
Sakit itu menunjukkan ujian karena kita punya iman. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah 214 Allah katakan, am hasibatum antadkhulul jannah. Apakah kamu ngira dirimu mau masuk surga sebelum engkau diuji oleh Allah? Berarti kalau kita sakit itu tanda-tanda kita itu menjadi calon penghuni surga. Ada sebuah kesyukuran, keuntungan yang kita pikirkan ketika kita ketika kita menghadapi masalah itu. Maka akhi fillah izakumullah, bagaimana kacamata iman kita menatap musibah ini? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak usah resah. Toh corona ini karena Allah, yang mati corona juga karena Allah. Allah yang memiliki kita, Allah yang menguasai kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Masyaallah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan setiap orang yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita melalui musibah yang kita alami saat ini. Coba kita jujur semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, Masya Allah ya, Bapak-bapak ini luar biasa. Jadi imam selama Ramadan 30 hari. Jadi imam tetap selama Ramadan. Ya. Kapan itu? Hanya karena musibah COVID ini. Dulu sudah 25 tahun suami istri berumah tangga, nggak pernah sebulan suntuk jadi imam. Tapi karena COVID ini, Masya Allah, baru kali itu air mata sang istri mengalir dari bacaan tilawah suaminya. Masya Allah. Tidak syukur gimana kita? Ibu-ibu saat ini menjadi istri yang sesungguhnya. Melayani suami 24 jam di rumahnya. Melayani anak untuk belajar. Ya Masya Allah, saya kasihan sama ibu-ibu ini. Stresnya Masya Allah. Mana melayani suami, mana juga menemani anak belajar, mana masak di dapur, mana ikut jualan juga bantu suami untuk mendapatkan penghasilan. Saya salut sama emak-emak. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua.